lebih besar, karena kata Nabi inna lidawil jaza lidawil bala, besarnya pahala itu tergantung besarnya halangan atau rintangan. Hujan itu datang, ikut kajian itu paling lebih besar daripada kita datang, tapi cuacanya cerah, tidak ada halangan. Dan mudah-mudahan ini mudah-mudahan dari Allah untuk bisa sama-sama kita menuju surga dan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkaji tentang satu fenomena yang kita semua pasti rasakan. Apa itu? Futur setelah hijrah. Futur setelah hijrah. Saya mundur dikit kayaknya ya. Ya, kelihatan ya. Ya, futur itu apa sih, Bu? Futur. Futur, bukan future, futur. Futur ini artinya melemah semangat ibadah setelah dia mengalami masa sirroh. Sirroh itu masa semangat. Jadi orang itu, kata Nabi SAW, inna likulli amalin sirroh. Semua amal itu ada masa-masa semangat. Semua. Dan ingat, setiap semangat itu pasti mengalami yang namanya fatrah, futur. Kita rasakan itu semua. Waktu bulan Ramadan kita membaca Quran satu hari satu juz, bahkan lebih, kan gitu teh. Bahkan ada yang satu majelis taklim baru pertengahan Ramadan dia sudah selesai, sudah hatam, karena ngejar bikin kue lebaran di kebun 2 juz satu hari. Nah sekarang pertanyaannya, masihkah hari ini kita ngaji seperti itu, baca Quran, tilawah? Ibu satu hari sekarang berapa juz baca Qurannya? Ada 1 juz, one day 1 juz. Sekarang dibalik, dulu one day 2 juz, sekarang 2 day 1 juz, dibalik. Artinya 1 hari setengah juz, itu sudah lumayan tuh. Tapi ada juga yang 1 hari tidak terbaca sama sekali Al-Quran, nggak terbaca, saking sibuk. Makanya hati-hati dengan penyakit yang ini nih, ini bahaya nih penyakit. Penyakit futur. Kenapa saya pilih gambarnya ada tangga seperti ini naik ke atas? Karena yang namanya kita, kan kita ini makhluk hijrah ya, makhluk hijrah. Dulu tukang maksiat, dulu suka membuat sesuatu yang dimurkai Allah ya. Ibu dulu punya masa lalu nggak yang kurang sedap ya kalau kita kenang ya kan ya? Ya dari wajah-wajahnya kelihatan itu masa lalu seru ya dulu ya Bu ya. Tidak ada hari tanpa clubbing, tanpa karaokean, tanpa gitulah. Apalagi kalau saya melihat ke sebelah kanan saya, nggak apa-apa teh. Sama, saya punya masa lalu, ibu punya masa lalu, teteh punya masa lalu. Yang penting mas sekarang kita hijrah. Ini kan makhluk hijrah semua ya, orang-orang hijrah. Ada orang mana ada yang nggak punya dosa. Di sini ada yang nggak punya dosa? Coba acungkan tangan yang nggak punya dosa, yang nggak punya dosa, yang bersih nggak ada dosa. Kalau ada yang ngacung saya pulang nih. Soalnya bukan manusia. Yang dosanya dikit, dosanya dikit. Yang banyak, yang banyak. Kenapa nggak ngacung? Banyak sekali Ustaz katanya. Saya nggak ngacung karena saya banyak sekali Bu. Kita ini kullu bani Adam khotoun, semua manusia itu pembuat dosa. Kita ini pembuat dosa. Wa khairu khotoin at-tawwabun, sebaik-baik orang berdosa yang bertobat, yang hijrah. Nah, kenapa saya pilih gambar ada tangga? Ternyata ibu-ibu ya, setelah kita hijrah, taubat dari dosa, dosa apa? Segala dosa yang dulu pernah datang ke dukun, pernah syirik, pernah durhaka sama orang tua, pernah mendekati zina, bahkan berzina, wa'iyadzubillah, hamil, aborsi, gugurkan, buang bayi, ada yang makan riba, semua lembaran-lembaran hitam dulu. Kalau kita pernah masuk
Sekarang saatnya kita taubatan nasuha. Ya, ketahuilah kata Nabi SAW, bahkan kata Allah sendiri, orang sudah hijrah itu dia pasti akan melalui jalan tangga yang lebih berat. Hijrah mah mudah teh, yang susah mah istiqomah. Makanya pakai tangga nih. Kata siapa Pak susah setelah hijrah? Ibu buka surat Al-Ankabut coba. Al-Ankabut surat 29. Surat 29 ayat nomor 2 dan 3. Allah sudah ingatkan kita tuh untuk orang-orang kayak kita begini nih, yang dulu sudah hijrah, sekarang makin taat, soleh, makin mendekat ke Allah. Apa Allah biarkan seperti itu saja, nggak diuji? Lihat ayatnya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan oleh Allah mengatakan, saya sekarang udah hijrah loh, udah iman, sekarang saya udah yakin ke Allah, saya pengen serius ke Allah. Apakah kata Allah dibiarkan saja ibu mengatakan itu tanpa diuji? Pasti ada ujian. Untuk apa diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablikum fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Allah pengen tahu ibu teh serius enggak, teteh serius enggak hijrahnya. Makanya setelah hijrah suka ada ujian-ujian. Nah, ujian ini yang membuat sebagian saudara-saudari kita nggak kuat. Makanya ada istilah setelah hijrah futur kembali. Kenapa? Setelah kita mengatakan hijrah, itu ujian akan datang silih berganti untuk ngetes keimanan kita, apakah serius atau bohongan. Kan ibu kalau beli tas dites dulu ya, ini kulit asli nggak nih? Pakai apa ditesnya Bu? Kadang dibakar loh, dibakar, pakai api dibakar teh. Kalau nggak kebakar, ini asli nih. Ibu kalau kelapa ya, kelapa kan kita kalau pengen minum air kelapa yang seger, enak diminum, syaratnya apa kelapa coba? Kelapa di atas dipetik, dijatuhin, ceder, jatuh. Udah jatuh, dijambakin, dibuka kulitnya pakai golok, dipotong, ditarikin, dijambakin, terus batoknya diapain Bu? Dipukul lagi, dipecahin, ceder, baru keluar airnya. Itu yang seger, yang asli kita cari, yang itu tuh. Sama dengan keimanan kita Bu. Makanya jangan heran, kenapa ya kok ada orang sudah hijrah tapi kembali lagi? Karena jawabannya, kalau kita sudah hijrah Bu ya, ini iblis nih. Iblis ini kan rajanya syaitan. Sudah bikin perjanjian dengan Allah untuk orang yang hijrah teh. Orang yang sudah hijrah, apa dibiarkan sama setan, sama iblis? Ternyata tidak Pak. Al-A'raf surat ke-7 ayat 16 dan 17. Al-A'raf. Ibu lihat, ini setan yang ngomong teh Bu. Iblis laknatullah yang bicara sama Allah. Orang kalau sudah hijrah, ketemu ayatnya yang bawa Quran silahkan dibuka. Al-A'raf surat ke-7 ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lakum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum baina aydihim wa biaymanihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ada ayatnya? Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Nih, iblis sudah ngomong begini. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lakum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukumku menjadi makhluk yang sesat, aku akan sesatkan kembali hamba-hambamu yang sudah hijrah. Setan nggak diem Bu. Ini sudah model begini, yang dulunya buka-bukaan aurat sekarang ditutup aurat begini, syar'i. Dikira setan diem.
Dia akan datang, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim. Setan akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Supaya apa? Balik lagi ke kekufuran yang dulu. Ya, ini yang berat itu istiqomah teh. Dia datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Apa maknanya setan dari depan, kanan, belakang, kiri datang? Setan akan datang dari segala penjuru dengan segala cara supaya kita balik lagi maksiat masa lalu. Maka jangan heran, tidak sedikit teman-teman yang dulu itu suka kadang ngajak reunian, ya, judulnya reuni sih. Ngajak lagi kali-kali ya. Yuk terjadi kali-kali, kan dulu kan kita bareng. Sok suci lah. Kali-kali kan nggak apa-apa. Kan bisa tobat lagi, ke bawah lagi. Kalau sudah hijrah, dia tidak hijrah lingkungan, tidak hijrah kawan, itu kebanyakan pasti kembali lagi, Bu. Saya ketika ngisi di pesantren di Tasik, pesantrennya Abah Anom ya, Suryalaya, itu kan rehabilitasi narkoba. Saya lama di sana, 4 bulan hampir setengah tahun di sana. Saya perhatikan ternyata sudah bersih di Abah Anom, sudah normal lagi ini anak. Ketika balik lagi ke tempatnya masing-masing, kebanyakan jadi lagi, Bu, kambuh lagi, narkoba lagi. Ternyata diselidiki balik sama teman-teman yang dulu. Inilah setan itu kan ada dua, minal jinnati wan, setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, Pak. Yang paling bahaya mana, Bu, setan? Jin atau manusia? Ibu, kalau setan dari kalangan jin, dia dibacain ayat kursi, insya Allah lari itu. Tapi kalau jin setan dari kalangan manusia, dia hafal ayat kursi, Bu. Hafal ayat kursi, bareng ngajinya juga bareng. Tapi suka, ayolah, habis ngaji ya, kan udah harus seimbang atau hari ini ngaji, besok maksiat lagi, sekarang ngaji, besok ke dukun lagi, sakit ke dukun lagi, barang hilang ke dukun lagi, naik pangkat ke dukun lagi. Ini, Bu, ya, ini namanya orang yang sudah membangun bangunan, itu dia hancurkan lagi, maksiat lagi, hancur lagi. Ya, jadi hati-hati dengan janji iblis ini ya. Dia sudah proklamirkan dari depan, belakang, kanan, kiri, menggoda kita supaya balik. Kenapa kok atas tidak disebut oleh iblis? Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas nggak disebut teh. Kenapa nggak disebut iblis? Dia nggak bisa datang dari atas karena jalur kita ke Allah. Makanya kalau lagi malas ibadah, cepet ambil Quran, doa, minta sama Allah. Nanti kita lihat doanya. Makanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah hijrah nih, kita nih, Ibu, kita nggak akan kuat loh ngadepin godaan setan, godaan iblis, itu tidak akan kuat kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh Nabi SAW diajarkan satu doa supaya iblis terhalang datang dari depan, kanan, kiri, belakang. Ini doa supaya kita nggak balik lagi nih, dibuatkan hati kita istiqomah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Baca, Ibu, kelihatan halangannya. Oh, ini saya nggak bisa galak-galak ya, karena di situ bisa kebaca. Yo, Allahumma, coba, Bu. Allah inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri
maniyi. Ya, ini 5 tempat setan masuk ke dalam tubuh manusia. Dari mana dia masuk? Pertama dari telinga. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah jaga telinga saya dari gangguan setan, bisikan setan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, lindungi telinga saya dari godaan gangguan setan lagi ya Allah, supaya enggak terjerumus. Terus wa min syarri basor. Basor itu artinya penglihatan. Ya, mata. Setan teh masuk dari telinga, dari mata. Makanya jangan heran. Ini 2 ini, telinga dan mata, ini penyebab utama perbuatan maksiat apapun. Kenapa orang bisa berzina? Karena dari pandangan mata. Ibu nggak mungkin orang berzina Bu kalau nggak ngelihat. Orang yang punten ya tunanetra itu insya Allah selamat dari zina tuh Bu. Dia nggak ngelihat aurat, nggak lihat. Makanya minta sama Allah supaya dari telinga, dari mata dijaga. Apalagi wa min syarri lisani, lidah. Ini sumber maksiat semua nih. Telinga, mata, lidah. Buka aib orang, ghibah, namimah, adu domba. Ini kerjaan lidah. Terus wa min syarri qalbi, hati kita. Minta dibentengi oleh Allah dari datangnya gangguan syaitan. Yang kelima, wa min syarri maniyi. Maniyi ini artinya punten ya, kemaluan. Ya, ini dosa yang fahisha, yang menjijikkan, ini maniyi. Dosa-dosa farji, kemaluan, bahkan sesama jenis, naudzubillah. Ya, ini doa yang dianjurkan diperbanyak bacanya ketika kita sudah hijrah. Ya, ibu-ibu hijrah ini mah, teteh-teteh hijrah, perbanyak doa ini. Kapan bacanya Ustaz? Boleh pada sholat dibaca, silakan. Kalau sudah hafal dipakai waktu sujud. Pakai Bu, sujud tahajud ibu baca doa ini. Insya Allah dari pagi sampai paginya lagi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan syaitan. Nah, jadi cerita hijrah sampai ada meme begini Bu ya. Situ hijrah itu harus istiqomah. Ya. Ibu kalau sama mantan aja masih tergoda, bagaimana dengan ujian-ujian lain yang lebih berat? Ibu buka deh ya, ujian setelah hijrah, buka Al-Baqarah surat kedua, ayatnya ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Lihat ujian-ujian orang setelah hijrah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ada? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Sudah hijrah, emang langsung ahli surga? Belum tentu kata Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ibu, 3 ujian itu, tingkatan itu kita rasakan sendiri setelah kita hijrah. Apa itu? Pertama, masattumul ba's. Pasti kita akan diuji dengan ekonomi, kemelaratan. Ya, teman-teman yang sudah hijrah, puntennya dari tempat yang bergelimang riba terus hijrah. Apa dikira langsung dapat kerjaan yang gajinya lebih gede? Dulu di tempat riba katakan gajinya 10 juta, setelah resign pindah gajinya jadi 15 juta. Enak kalau begitu mah, semuanya pasti hijrah TJP. Kebanyakan orang teman-teman sering datang ke rumah, datang ke masjid, Ustaz, setelah saya hijrah kok rezeki saya kok sepertinya seret ya, kok
pemasukan saya berkurang, inilah ujian Anda. Ini kalau dengan mantan aja masih tergoda, apalagi ujian yang begitu. Dengan ujian disempitkan rezeki, kita pasti merasakan, Bu. Ya, merasakan kita tuh. Apalagi sekarang nih, kita masih istiqomah, banyak PHK sekarang ya. Banyak yang nawarin, Ibu dapat nggak SMS tawaran pinjaman dana? Sering, hampir tiap hari saya dapat SMS. Pinjaman tunai murah tanpa agunan 5-500 juta. Ibu kalau nggak kuat-kuat hati mamu ya, ambil enggak ya, ambil enggak. Itu setan begitu tuh. Udah ambil, nanti gimana nantilah. Tapi kan riba, nggak apa-apa, riba kan darurat. Gampang bener daruratnya Bu ya. Padahal 1 rupiah riba sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya iyadzubillah. Kita pasti rasakan tuh, dan kebanyakan punten-punten ya teman-teman yang sudah hijrah, baik dari kalangan masyarakat biasa, kalangan artis, kalangan semua kalangan, dengan ujian pertama suka tumbang nih, ujian ekonomi. Dulu suka tampil begitu, panggilan jobnya banyak, sekarang hijrah nggak begitu lagi, jadi sepi orderan, balik lagi buka lagi kerudung, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu Allah. Makanya hati-hati Bu ya, doa tadi dibaca ya, supaya Allah jaga diri kita. Nah, kita masuk ke proses, jangan sampai futur setelah hijrah. Ibu, untuk istiqomah itu tidak mudah ya, dia harus melalui proses dari hidayah. Orang tidak mungkin hijrah kalau tidak dimasuki hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang dapat hidayah ini bisa macam-macam Bu. Bisa karena doa orang tua, bisa karena dia berbuat baik yang dia tidak sadari. Seperti puntennya seorang pelacur yang ngasih minum gogok. Ya, ada pelacur nih Bu, pulang dari kerja malam, pas lihat, kan hadis Nabi ini, pas lihat anjing kehausan, jilat-jilat tanah kehausan, tergerak hatinya, pengen ngebantu ini makhluk ini, hamba Allah, dan hatinya ternyata saya pengen taubat. Baru begitu tuh Bu, oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya. Makanya kita jangan menganggap remeh orang yang baru hijrah Bu ya, jangan. Ini mah baru kemarin ini mah taat, ini dari bayi nih udah soleh, dari dulu sudah taat. Itu mah lihat mu'alaf Ibu, jangan sepelein mu'alaf loh. Mu'alaf itu nggak ada dosa Bu. Begitu dia Islam, meninggal dia surga. Ada kisah pemabuk, saya simpen nih di file ya, saya tampilkan dikit ya, supaya Ibu teh jangan nganggap remeh orang yang berbuat maksiat. Ya, orang yang dulunya tukang mabok, ketika mau meninggal dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah. Setelah dapat hidayah baru mau belajar sholat, ternyata meninggal ketika sholat, ketika sujud. Siapa ini? Mantan pemabok. Ini artinya jangan kita jadi pemabok dulu ya, jangan maksiat dulu. Ya, jadi orang sudah taubat, dia baru belajar sholat. Nah, cara sholat saja belum mengerti, masih dibenerin. Lihat ini orang, ketika sholat, sujud pertama, sujud kedua, dia meninggal dunia ketika sujud. Sudah tidak bangun lagi kan ya. Ini orang baru taubat,
tukang maksiat, ahli maksiat, ternyata dia punya amalan yang bisa mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah sebelum wafatnya. Masuk Islam, pengen belajar sholat, meninggal, lagi sujud lagi. Kita belum tentu Bu wafat kita seperti apa, wallahu a'lam. Maka jangan pernah ngelihat sebelah mata orang yang baru tobat. Dia mah ahli maksiat dulu Ustaz, tukang itu segala. Tapi kita belum tahu ujung cerita orang tersebut seperti apa, nggak ngerti ya Bu ya. Ini kalau udah meninggal begini, tidak ada kata lain kecuali husnul khotimah. Ya. Ini yang indah seperti ini Bu. Dulu maksiat, wafat husnul khotimah insyaallah. Ada orang model begini nih. Kan orang teh macam-macam teh, ada yang suul bidayah, suul khotimah. Dulu tukang maksiat sampai matinya maksiat Bu. Ini manusia paling bejat nih. Dulu suka mabok, mati lagi mabok. Dulu suka durhaka sama orang tua, mati sedang durhaka pada orang tua. Dulu korupsi, mati di tahanan KPK, na'udzubillah. Ada lagi manusia yang kedua, su'ul bidayah, husnul khotimah. Dulunya tukang maksiat, insya Allah wafat husnul khotimah. Kita ini nih, insya Allah masuk di situ tuh. Kan dulu kan tukang maksiat kita ya. Mudah-mudahan ibu tobat, istiqomah, husnul khotimah insya Allah. Dan manusia mah gimana akhir sih Bu? Makanya jangan sampai futur, jangan sampai melemah. Wajar sih melemah, kalau sudah melemah gimana caranya? Ibu cepat-cepat cari colokan charger HP. Kalau sudah mulai low bed, sudah mulai kuning 15% ya. Apa yang ibu lakukan? Cari colokan, bawa charger, colok, masukin ke sini kan gitu. Sama dengan iman saya, iman ibu. Al-iman yazid yankus. Kadang semangat, kadang malas. Manusia begitu tuh. Begitu sudah terasa mulai turun, buru-buru cari colokan iman. Apa itu? Ini nih, majelis taklim diantaranya ya. Majelis taklim. Satu lagi ada, saya tampilkan ya. Ibu tahu Baim, tahu? Yang meninggal waktu baca surat Al-Mulk. Sekarang sudah meninggal ini anak. Ini anak bocah, dia meninggal, dia koma. Tapi yang disebut siapa Bu? Allah. Dia sebut apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambil dipasang selang kanan kiri. Nggak sadarkan diri, tapi yang terucap Al-Quran. Kemarin ini viral di medsos ya. Sekarang meninggal nih anak. Ya, Ibu, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup ya. Ibu yang paling sering ibu lakukan itu akan terucap ketika meninggal dunia. Ini orang baca Al-Mulk. Ibu suka baca Al-Mulk? Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang setiap hari baca Al-Mulk surat Tabarok, surat 67 kan, cuma 30 ayat. Kalau baca paling 5 menit. 5 menit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Cuma 5 menit ibu baca sebelum tidur, meninggal kita insya Allah dihindarkan dari siksa kubur ya. Amalan sudah ini ya,
Jangan pernah tidur malam sebelum baca Al-Muluk. Insya Allah wafat kita ditutup dengan Al-Muluk. Sudah mendapat hidayah dan hijrah, dia akan insya Allah kalau sudah proses dia lewati, insya Allah istiqomah dia. Ya, istiqomah. Gimana caranya? Kalau dia cari lingkungan yang bisa mendukung keistiqomahan iman dia, Bu. Makanya jangan balik lagi ke masa-masa jahiliyah. Nah, belum tentu ini saya senang nih baca ini nih. Belum tentu ya yang ahli maksiat itu pasti masuk neraka, belum tentu. Dan belum tentu ahli ibadah pasti masuk surga. Belum tentu, karena dosa itu bisa terhapus dengan istighfar, dengan taubat, hapus. Seperti orang tadi itu baru masuk Islam loh, belum banyak amalnya, Bu, baru belajar sholat, kebalik tangannya juga dibetulin sama temannya. Tapi karena niat dari dalam hati dia pengen taubat kepada Allah, Allah wafatkan dalam keadaan taat. Makanya jangan pernah nganggap enteng, baru taubat itu mah Pak. Siapa tahu yang baru tobat betul-betul niatnya ikhlas karena Allah, oleh Allah diwafatkan dalam keadaan sedang ibadah. Dan ingat Bu ya, pahala bisa terhapuskan dengan riya. Riya habis pahala. Maka jangan ada riya, Ibu ya, jangan ada ibadah kita karena mencari redho dari makhluk. Hapuskan itu semua ya. Ya, ini satu quote, satu kata yang bisa kita masukkan dalam hati kita. Hati-hati, jangan pernah menganggap remeh orang yang baru taubat. Siapa tahu dengan taubatnya dia nangis di hadapan Allah, gugur dosanya, oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mensucikan diri. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Allah cinta betul sama orang-orang yang taubat terus membersihkan dirinya. Dia ngaku banyak dosa, terus dia bersihkan dirinya, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, bangun malam, nangis ke Allah, gugur semua dosa-dosanya, kata Allah. Ya, Ibnu Taimiyah, seorang ulama, pernah mengatakan, apa kata beliau? Kesempurnaan manusia itu diukur kapan, Bu? Di akhir hidupnya. Ibu ya, kesempurnaan manusia itu diukur di akhir hidup, bukan sekarang. Bukan kekurangan di awal-awal, enggak. Allah tidak lihat sama sekali masa lalu kita penuh maksiat, apapun pernah kita buat maksiat. Yang penting wafat saat ibadah, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali, jangan pernah melihat masa lalu orang dan terus menjas bahwa dia ahli neraka. Tidak boleh. Semua orang ada kemungkinan taubat. Ya, terus Ibu harus pertama ya, kita harus hargai orang yang hijrah. Hargai. Dulu pakai begini kan ya. Dulu kan ibu-ibu begini ya. Begini, terus proses mulai pakai legging. Terus proses lagi rada gombrongan dikit. Nah, sekarang sudah pakai seperti ini. Ini kan butuh proses. Ya, kalau orang sedang proses seperti ini, jangan kita nyinyir, jangan kita ejek, jangan kita usir. Ada orang datang ngaji ke pengajian, masuk ke sini masih pakai celana legging, nggak pakai, udah keluar, nggak boleh. Ini proses, Bu ya, orang proses. Sama dengan kerudung, kita lihat orang kerudung masih dicekek, masih pakai, wah itu proses. Jangan di apa ya, saya suka nggak senang loh, Bu ya, karena dia sudah syar'i, hijabnya sudah rapat, lihat yang masih kerudungan dicekek, masih yang pakai celana jeans, ngelihatnya rada, udah kan ibu dulu begitu, saya juga dulu kan, sudah proses, orang mah proses tuh, nggak bisa dia langsung ngebalikin, butuh proses. Hijrahnya butuh proses. Al-iman yazid yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Dengan apa iman naik? Dengan taat kepada Allah. Dengan berbuat amal soleh, insya Allah iman bakal semangat lagi, naik lagi. Kalau ibu maksiat, itu turun lagi tuh. Maksiat apa? Maksiat apapun, sekecil apapun, Bu. Ibu tidak baca Quran, itu jangan dianggap gak maksiat loh. Satu hari tidak baca Quran, itu maksiat bukan? Maksiat kepada Allah.
Kenapa dikatakan maksiat? Karena kata Allah, orang yang baca Qur'annya sedikit itu digolongkan masuk ke dalam orang-orang munafik. Munafik. An-Nisa 142 surat keempat. Surat 4 ayat 142. Ciri-ciri orang munafik kata Allah, di antaranya wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak baca Quran hari ini kecuali sedikit waktunya. Sedikit aja munafik, apalagi nggak baca Quran. Makanya jangan heran orang yang tidak baca Quran itu hidupnya ruwet, puyeng, banyak masalah. Sebab kata Allah, Allah sudah bilang tuh, ibu nggak baca Quran satu hari, aku akan belit anda dengan masalah. Aku sempitkan hidup anda. Gara-gara apa? Nggak baca Quran. Cobalah, ayo kita sama-sama introspeksi, koreksi diri ibu ya. Kira-kira kalau ada masalah besar menimpa saya, menimpa kita, coba ibu renungin sedikit. Saya hari ini baca Quran berapa halaman ya? Itu kaitannya erat sekali bu. Baca Quran dengan kelapangan hidup. Sampai-sampai kata Allah surat 20 surat Toha ayat 124. Wa man arradu an dzikr fa inna lahu ma'isyah dhanka. Anda enggak baca Quran, aku akan buat hidup Anda sempit. Allah tuh. Jadi enggak ada bu pencetus musibah yang paling besar itu enggak ada lain kecuali jauh dari Al-Quran. Kenapa negeri kita kok seperti ini sih bu? Bukan negeri miskin loh kita ini, negeri kaya. Kok sepertinya kurang berkah, tidak ada keberkahan di kita ini. Musibah terus. Giliran tuh musibah mulai dari terus runtut musibah, di gempa bumi, bencana, tsunami dari dulu ya. Ternyata kalau kita sidik-sidik ya, kita teliti, sudah mulai menjauh dari Quran. Sebabnya nih, makanya harus kita sama-sama lah bu ya, mulai dan jangan bicara negara-negara dulu lah, kita dulu lah, keluarga kita dulu. Ayolah sama-sama kita kembali ke Quran. Tidak ada hari tanpa baca Al-Quran, nggak akan barokah, tidak akan berkah. Ini hadis Nabi SAW, futur. Kata baginda Nabi SAW, inna likulli amalin as-sirrah. Ini saya sampaikan tadi, ini terjemahnya ya. Semua amalan itu memiliki masa-masa dia semangat. Semua amalan dia punya masa-masa yang membuat orang itu semangat. Apalagi baru hijrah tuh, ngaji, semua kajian dia hadiri bu. Di TSM hadir, di Akhyar hadir, di Sumedang bahkan di Al-Azwiyah hadir, semua dia kejar. Punya semangat. Dan ingat, semua amalan kalau sudah semangat suatu saat bakal futur. Barang siapa yang futurnya pindah dari satu amalan sunnah ke amalan sunnah lain, itulah orang yang diberi hidayah teh. Makanya ibu ya, kalau ketika futur males satu ibadah, itu pindahlah ke amalan sunnah yang lain bu. Ibu males baca Quran, jangan pindah baca koran. Lagi males baca Quran, cari amalan lain, kuatkan sholat sunnahnya. Lagi males sholat sunnah tahajud Ustaz, kuatkan saum Senin Kemisnya. Lagi males Senin Kemis, sodakohnya atur rada kencengin. Pindah dari satu amalan sunnah ke amalan sunnah yang lain. Inilah futur yang dirahmati oleh Allah. Jangan sampai futur itu semua bu. Sholat kesiangan, nggak tepat waktu, sholat rawatib nggak dikerjakan, sholat duha apalagi, tahajud apalagi ditinggalin tahajud, baca Quran enggak, semuanya futur. Ini bahaya nih, khawatir orang seperti ini terancam su'ul khotimah, nauzubillah. Orang semakin bu, yang paling oleh Nabi SAW kan diajarkan doa ya. Musibah yang paling besar diberikan Allah kepada seorang manusia itu musibah fiddin, musibah dalam agama. Agama teh, musibah dunia. Nah kalau kita terkena musibah dunia itu kan menggugurkan dosa, sakit, ujian apapun yang kena diri ibu sabar, gugur dosa, naik derajat. Tapi kalau musibah dalam agama ini yang bahaya. Apa di antara musibah agama? Semakin dekat ke ajal, semakin turun grafiknya.
Dulu ahli tahajud, begitu mendekati meninggal tidak lagi tahajud, Pak. Tidak lagi sholat duha, tidak lagi saum Senin Kemis, sampai matinya ketika maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Ini musibah dalam agama. Makanya diajarkan Nabi satu doa supaya kita dihindarkan dari musibah agama. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah hindarkan. Asal rame Bu ya, nggak apa-apa Bu ya, kita dengar ya ini ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ibu kalau bawa Quran itu di belakangnya ada doa khatam Quran. Kan setiap Quran ada tuh doa khatam, hatmil Quran ya. Itu di dalam doa itu ada doa ini nih. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah terbesar dalam agama saya. Nanti Ibu lihat deh, di baris ketiga dari akhir itu ada doa seperti ini nih. Allahumma la taj'al musibah fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada agama saya. Apa bentuk musibah agama? Semakin dekat ajal semakin suka maksiat. Nauzubillah.